Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran seperti biasa, kita harus berdoa. Oke, siapa yang bawa pimpin doa? Ya, kita jelas. Oke, silakan maju ke depan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman afian wa rizqan rahman. Rabbi sadari wa yassirli amri walau datang saya mau. Oke, baik anak-anak, setelah kita berdoa, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau bertanya dulu, siapa yang hari ini tidak hadir? Semuanya hadir. Saya sakit, tidak ada. Tidak ada. Ada semua, alhamdulillah. Oke, baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau lihat dulu semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok. Sudah. Berarti pembagian kelompok ini kemarin kan berdasarkan gender toh? Ya. Jadi perempuan dengan laki-laki dikelompokkan. Baik anak-anak, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini sudah Anda dapatkan di SD atau sekolah dasar. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya dulu, apakah Anda masih ingat materi tentang bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol? Masih. Apa itu bilangan bulat positif? Siapa yang bisa? Oke, apa itu bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Anggota himpunan bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga sampai 3. Oke, benar itu adalah yang dinamakan dengan bilangan bulat positif. Oke, untuk bilangan nol, ada yang tahu? Oke, silakan. Bilangan nol adalah bilangan yang memiliki nilai itu sendiri yaitu nol. Iya, yaitu nol. Oke, berikan. Oke, berarti Anda masih ingat materi tentang yang Anda sudah dapatkan di SD. Oke, yang terakhir, bilangan bulat negatif. Siapa yang bisa? Oke, Fitri. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari 0. Pada garis bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri angka 0. Contohnya bilangan bulat negatif min 1, min 2, min 3, min 100, min 1000, dan seterusnya. Oke, jadi bilangan bulat negatif itu nilainya terhindar ya, mulai dari negatif 1 sampai dengan seterusnya. Oke, berarti pembelajaran kita pada pertemuan pertama di kelas 7 yaitu tentang bilangan bulat. Oke, apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka Anda lebih mudah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat, terutama menyangkut dengan menghitung. Oke anak-anak, untuk capaian pembelajaran pada pagi hari ini yaitu sebentar nanti di akhir pembelajaran saya harapkan kalian dapat memiliki pemahaman tentang bilangan bulat dan dapat mempelajari konsep bilangan bulat dengan baik. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 4 tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep peserta didik dapat memahami definisi dari bilangan bulat dan contohnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis dari bilangan bulat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengurutkan bilangan bulat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengoperasikan apa itu? Dasar-dasar dari bilangan bulat. Oke, kalau Anda memahami materi ini berarti untuk mempelajari materi bilangan bulat selanjutnya itu sudah mudah. Oke. Dan Anda sudah duduk berdasarkan kelompok.
maka kita sudah bisa untuk Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Tepuk 1, 2, 3. Bu. Yes. Cool. Semangat. Semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Anda saya memperlihatkan dulu tujuan pembelajarannya supaya diingat dan ditulis ya. Oke, bisa dilihat? Bisa. Silakan ditulis dulu supaya Anda paham materi kita pada hari ini apa-apa yang harus menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami definisi dari bilangan bulat dan contohnya. Oke, tujuan yang pertama memahami definisi bilangan bulat dan contohnya. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis bilangan bulat di mana ada positif, nol dan negatif. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada Oke, sudah selesai menulis tujuan pembelajaran? Selanjutnya kita melihat apa itu yang dinamakan dengan bilangan bulat atau definisi dari bilangan bulat. Oke, bisa lihat yang di belakang? Bisa. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, nol, dan bilangan bulat Negatif. Oke, contoh bilangannya apa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu merupakan contoh dari bilangan positif. Sedangkan contoh dari bilangan nol itu adalah satu saja, namanya itu bilangan nol. Bilangan bulat negatif namanya adalah mulai dari negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Oke, untuk memahami bilangan bulat kita perlu menggunakan garis bilangan. Oke, di situ sudah bisa Anda lihat garis bilangannya di mana ada bilangan negatif, bilangan positif dan nol. Berarti dari garis bilangan itu kita sudah bisa melihat bahwa yang ke kanan itu adalah bilangan positif, yang ke kiri itu adalah bilangan negatif. Oke, Anda bisa lihat ini. Di sini adalah bilangan positif dan bilangan negatif. Ini adalah garis bilangan. Jadi nilai untuk kita memahami di garis bilangan ini semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Kemudian untuk yang di kanan nilainya semakin Besar. Oke, perlu ditulis. Nanti ditulis dulu. Oke, ditulis dulu pengertian dari bilangan bulat supaya Anda bisa ingat. Oke, untuk membuat garis bilangan itu nanti harus ada negatif, harus ada positif.
negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Angka-angka tersebut disebut dengan bilangan negatif. Kemudian Anda bisa melihat ternyata ada bilangan di sebelah angka 0 yang terdiri dari negatif 1 itu tadi disebut dengan negatif, disebut dengan bilangan negatif. Kemudian angka tersebut yang disebut dengan bilangan positif itu dia berada di sebelah kanan di sebelah kanan, mulai dari angka 1 dan seterusnya. Kemudian bilangan 0 itu hanya angkanya cuma 0. Jadi gabungan dari bilangan asli 0 dan bilangan negatif itu disebut dengan bilangan bulat. Contoh penggunaan bilangan bulat. Perhatikan contoh penggunaan bilangan bulat. Contoh penggunaan bilangan bulat. Anda bisa lihat sini. Ini yang pertama. Ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Tinggi Monas mencapai 132 meter. Itu penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, rata-rata suhu di kutub utara adalah negatif 40 derajat. Oke, negatif 40 derajat ini kalau kita menuliskan dalam bilangan bulat, berarti apa itu dia masuk bilangan positif atau negatif? Negatif. Oke, yang berikutnya, ini memperoleh nilai 73 pada ulangan matematika. Berarti angka 73 merupakan bilangan bulat positif. Yang berikutnya, apa itu? Berat badan Andi adalah 57 kg. 57 merupakan bilangan bulat positif. Iya, kenapa 57 dikatakan bilangan bulat positif? Karena Karena tidak ada. karena tidak ada. Jadi yang membedakan positif dan negatif itu dilihat dari selanjutnya. Bilangan bulat positif, bilangan yang lebih besar dari 0 itu sudah tadi. Contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat 0 terdiri dari 1 itu bilangan 0 dan bilangan bulat negatif yaitu negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke mengurutkan bilangan bulat. Perhatikan, bilangan bulat dapat diurutkan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Sudah ada contoh di depan, yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Oke, kalau perlu ditulis, silahkan ditulis. Jangan sampai sebentar ada tugas yang menyangkut dengan bilangan bulat sudah. Oke, silahkan ditulis dulu. Jadi mengurutkan bilangan bulat ini bisa Anda urutkan dari terkecil dulu kemudian ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Oke, untuk mengurutkan bilangan bulat ini bisa paham? Di sini bisa paham? Bisa. Oke, so ditulis? Sudah. Kalau sudah kita masuk ke perbandingan bilangan bulat. Oke, bisa dilihat situ. Perbandingan bilangan bulat. Dalam kehidupan sehari-hari, apa itu? Kita sering dihadapkan pada pertanyaan, manakah yang lebih banyak, manakah yang lebih besar, bagaimana urutan dari yang terkecil sampai terbesar dan sebagainya. Begitu juga yang kita temui dalam bilangan. Oke, di situ ada perbandingan bilangan bulat. Jadi di bilangan bulat ini untuk kita mengetahui dia lebih besar atau dia lebih kecil atau dia sama dengan itu ada tandanya. Iya. Jadi tandanya sudah ada di papan ini, sudah ada di depan ini. Yang pertama, tanda apa itu? Tanda yang seperti ini itu dibaca besar dari lebih besar.
lebih besar besar dari sama dengan. lebih besar dari atau sama Dengan. Kalau tandanya seperti ini berarti Oke, lebih kecil dari atau sama dengan. Oke, Anda harus mengingat untuk perbandingan bilangan tanda-tandanya seperti ini diingat ya. Oke, silakan dulu dilihat, dipahami sebelum kita lanjut. Jadi bilangan bulat ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi saya harap Anda untuk lebih memahami tentang materi bilangan bulat. Karena kalau materi ini dipahami, maka untuk mengerjakan bilangan bulat selanjutnya ini tidak gampang. Oke, untuk berikutnya, contoh, bagaimanakah perbandingan antara 1270 dan 548? Jadi kalau ada soal seperti ini disuruh kita untuk membuat perbandingan, maka kita harus buat yang pertama kita buat tabel dulu untuk melihat angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, yang ini pasti Anda sudah dapat di SD toh? Bagaimana cara kita menentukan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan? Sudah dapat. Penyelesaiannya yang pertama di situ Anda sudah lihat bilangan 1270 berarti ribuannya adalah 1. ratusannya 2, puluhannya 7, dan satuannya pasti 0. Oke, 548 di situ kenapa ribuannya tidak ada? Karena tidak ada angka ribuan. Karena Tidak ada. iya, karena di situ tidak disebutkan angka ribuan, cuma Ratusan. ribuannya tidak ada, yang ada cuma ratusan terdiri dari angka 5, puluhan adalah angka 4, dan satuan adalah angka 8. Selanjutnya kita bandingkan unsur-unsur bilangan mulai dari ribuan. Pada unsur ribuan, bilangan 1270 memiliki angka 1, sedangkan pada bilangan 548 tidak memiliki unsur ribuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1270 lebih besar dari 548 atau ditulis sebagai kalau kita menggunakan tanda, berarti tandanya seperti itu 1270 itu lebih besar dari 548. Oke, selanjutnya aturan perbandingan. Bisa lihat itu di belakang? Bisa. Oke, untuk aturan perbandingan. Jika bilangan positif dibandingkan dengan bilangan bulat negatif, maka bilangan bulat positif lebih besar. Ya, jelas kan? Ya, kalau kita dibandingkan bilangan positif dengan bilangan negatif, jelas yang lebih besar adalah bilangan positif. Yang kedua, jika bilangan bulat negatif dibandingkan dengan bilangan bulat negatif, maka apa itu? Bilangan bulat negatif Nilai absolutnya lebih besar. Jadi kalau kita membandingkan bilangan bulat negatif dengan negatif, berarti yang lebih kecil itu nilainya lebih besar. Ya. Misalnya ini min 5 dengan negatif 5 dengan negatif 2, nilai absolutnya itu lebih besar negatif 2. Kenapa? Karena iya, karena negatif 2 ini dia apa? Lebih iya, karena negatif 2 ini nilainya semakin ke kanan. Dia misalnya ini angka 0, maka nilainya lebih besar. Beda dengan bilangan positif. Kalau bilangan positif kita bandingkan 5 dengan 2 yang jelas adalah 5. Negatif itu beda, kalau positif juga dia beda. Sampai sini bisa paham? Perbandingan bilangan bulat bisa? Bisa. Oke, di situ Anda lihat ada operasi dasar bilangan bulat. Jadi operasi dasar bilangan bulat ini di SD juga sudah pernah dipelajari. Di sini kita cuma mengembangkan ada penjumlahan, apa lagi? Pengurangan, pembalian, pembagian. Jadi operasi dasar bilangan bulat ini ada 4.
dengan 3. Ditambah dengan berapa? 3. Ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 5. Negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Sama dengan 3 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 1. Yang berikut negatif 2 ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif 5. Negatif 2 ditambah dengan apa sih itu? Negatif 3. Negatif 3 sama dengan negatif 5. Berarti ini kalau ada tanda seperti ini kita jumlahkan, tapi hasilnya harus negatif. Yang berikutnya adalah pengurangan. Oke, di situ contoh 5 kurang 2 adalah 3, semua tahu tuh? Ya. Kemudian negatif 3 dikurangi 2 sama dengan 5. Yang berikutnya 2 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 5. Untuk perkalian, contoh 2 kali 3 sama dengan 6, negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Jadi untuk perkalian ini negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Oke, negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Karena negatif kali negatif juga hasilnya adalah positif. Oke, yang terakhir adalah apa nih? Pembagian. Contohnya yang bagi 2 sama dengan 3, negatif 6 bagi 2 sama dengan negatif 3, negatif 2 sama dengan 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jadi untuk pembagian, perkalian dan pembagian ini sama. Kalau negatif 6 dibagi berapa tuh? 2. Negatif 2 berarti karena negatif dengan negatif berarti nilainya harus positif. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tepuk wow. Sekali lagi. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Oke, untuk kelompok 1, nama kelompoknya adalah bilangan positif. Kelompok 2, nama bilangannya adalah bilangan garis bilangan. Untuk kelompok 3, bilangan 0. Nama kelompoknya adalah bilangan 0 dan yang kelompok 4, bilangan negatif. Oke, bilangan positif. Mana bilangan positif? Angkat tangan. Bilangan negatif? Bilangan garis bilangan? Bilangan 0. Oke, sudah siap semua? Siap. Silakan Anda lihat LKPD-nya. Silakan. Oke, di situ sudah ada petunjuk ya? Petunjuk. Sudah membentuk kelompok yang pertama. Yang kedua, Anda harus menuliskan nama kelompok yang tadi sudah saya bagikan. Yang berikutnya, Anda harus selesaikan kegiatan berikut dengan mengisi titik-titik yang ada di tabel maupun di luar tabel dari tabel. Yang keempat, apabila Anda mengalami kesulitan, harus bertanya kepada guru. Oke, silakan dilihat dulu. Saya kasih waktu untuk melakukan LKPD, mengisi LKPD.
sekitar Anda itu tidak ada apa yang namanya ini kertas-kertas atau sampai. Iya. Jadi saya masing-masing kelompok itu harus ada kelompok ya, jaga kebersihan, sekretaris dengan penjaga waktu. Oke, silakan dikerjakan. Jika mengalami kesulitan, tolong ditanyakan ya. Ya, kalau mengalami kesulitan, tolong ditanyakan ya. Tolong ditanyakan. Nomor 1, suhu ruangan saat ini 21 derajat Celcius. Ada lagi kelompok yang mengalami kendala yang mau bertanya? Di bawah, bisa ke kiri. Mantap. Bagaimana kalau bilangan paham? Oke, kalau begini bisa toh?
Oke. Ada lagi yang mau bertanya, yang mendapatkan kenalan atau yang dipastikan mana tuh? Yang mana? Bagaimana? Ya, yang mana?
dikerjakan, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Saya harapkan semua kelompok sudah bisa selesaikan KPD-nya. Bagaimana kelompok garis bilangan? Sudah atau belum? Sudah dilihat kembali? LKPD-nya jangan sampai ada yang masih keliru jawabannya. Kalau sudah selesai dilihat kembali, jangan sampai masih ada yang keliru untuk mengerjakan LKPD-nya. Kelompok bilangan negatif mana? Sudah? Sudah selesai? Positif? Positif sudah. Bilangan nol? Bilangan nol? Belum? Oke. Bilangan nol dikerjakan dulu. Iya. Jangan lupa itu dikerjakan. Oke, dilihat kembali jangan sampai ada yang keliru ya. Mana yang di dalamnya? Iya, tapi harus bikin penyelesaian, jangan langsung penyelesaian, Bagaimana? Sudah semua? Sudah semua? Kelompok bilangan nol sudah? Yang ini sudah belum? Yakin? Mana yang belum? Belum. Oke, dikerjakan dulu. Setelah itu kita lakukan kelompoknya lain sudah? Jangan lupa tulis nama kelompok ya? Ya, itu ada ditulis. Dan nama kelompoknya jangan lupa nama anggota kelompok. Jadi kalau anggota kelompoknya tidak aktif, di situ nanti dikasih tanda ya, dikasih tanda siapa yang aktif, siapa yang aktif. Nanti dikasih tanda supaya saya tahu kalau kelompoknya tidak aktif. Oke, kalau kelompoknya kalau ada yang tidak aktif, dikasih tanda ya. Kalau nanti ada penilaian ya.
Aktif semua nih? Aktif. Berarti sebentar kalau presentasi nih semua harus aktif lagi ya? Saya. Ini semua aktif kan? Aktif. Semua sudah? Selesai semua? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita melakukan apa itu? Presentasi. Ya, kita melihat hasil dari masing-masing kelompok. Oke, untuk kelompok yang mau presentasi kelompok mana dulu? Mana yang mau presentasi? Angkat tangan ya yang kelompok yang sudah siap untuk presentasi mana? Angkat tangan yang mau presentasi. Oke, kelompoknya bilangan positif. Oke, bilangan positif. Oke, kelompok yang lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Kalisa Putri dan ini teman saya yang bernama Fitri Lalime. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami yang lebih jelasnya lagi akan dibacakan oleh rekan saya. Oleh rekan dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Untuk soal yang pertama, terjemahkan pernyataan-pernyataan berikut dalam bilangan bulat. Oke, yang lain perhatikan ya, perhatikan. Supaya sebentar kalau ada yang masih keliru, nanti dipertanyakan ya.
Suhu ruangan saat ini 21 derajat Celcius. Baik, kalau kita bawa ke bilangan bulat itu yang kedua. Jadi Nanggala merupakan kapal selam yang dapat menyelam 500 meter di bawah permukaan air. Kalau kita bawa ke bilangan bulat itu dia positif atau negatif. Sebentar dijelaskan oleh kelompok bilangan positif. Laut dengan kedalaman Ini untuk soal nomor 1. Terjemahkan pernyataan-pernyataan berikut dalam bilangan bulat. Suhu ruangan saat ini 21 derajat Celcius. Jika kita masukkan ke dalam bilangan bulat, hasilnya 21. Mengapa jawabannya 21? Karena dia termasuk bilangan bulat positif dan tidak ada tanda minus. Nomor 2, KRI Nanggala merupakan kapal selam yang dapat menyelam 500 meter di bawah permukaan laut, di bawah permukaan air laut. Jika kita masukkan ke dalam bilangan bulat, hasilnya 500, positif 500. Dan kenapa? Karena dia masuk ke dalam bilangan bulat positif dan tidak ada tanda minus. Nomor 3, seorang pedagang rugi Rp50.000. Jika kita masuk ke dalam bilangan bulat, hasilnya minus negatif Rp50.000. Kenapa negatif? Karena dia masuk ke dalam bilangan bulat negatif karena ada kata rugi. Jadi hasilnya negatif. Untuk nomor 4, pada malam hari, kota Jepang bisa mencapai suhu 10 derajat Celcius di bawah titik nol.
Jika dia masuk ke dalam bilangan bulat hasilnya 10. Kenapa 10? Karena di sini tidak ada tanda minus. Jangan terkecoh dengan kata di bawah titik 0. Perhatikan saja, jika di sini ada tanda minus, maka itu masuk di negatif. Jika tidak ada, maka masuk ke dalam bilangan bulat positif. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian. Apakah ada pertanyaan? Ada. Oke, kita silakan kepada kelompok bilangan. Oke, kalau ada kelompok yang kurang paham tentang jawaban yang diberikan oleh bilangan positif, silakan ditanyakan. Oke, untuk yang apa tadi ya? Nanti dicatat pertanyaan. Catat pertanyaan. Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Saya akan bertanya, apa yang terjadi ketika mengalihkan dua bilangan negatif? Apa yang terjadi jika mengalihkan dua bilangan negatif? Iya, yang ditanyakan apa atau hasil, berapa hasilnya, atau apa yang terjadi jika bilangan apa tadi? Positif, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif. Itu, ya, oke. Ada lagi kelompok lain yang mau bertanya? Ada. Oke, kalau mau bertanya silakan angkat tangan. Mengalihkan. Iya, Dua bilangan negatif. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok bilangan nol. Yang terjadi jika kedua bilangan negatif dikalikan hasilnya sama dengan positif. Alasannya, iya. baik, karena baik kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok bilangan nol. Apa yang terjadi jika kita mengalihkan dua bilangan negatif? Yaitu hasilnya sama dengan positif. Kenapa? Karena minus dikali dengan minus hasilnya sama dengan positif. Apakah kelompok bilangan nol menerima jawaban dari kami? Kami menerima jawaban dari kelompok positif. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan kepada kelompok negatif. Baik, kami akan bertanya, kenapa 5 lebih besar dari negatif min 10 serta berikan alasannya. Kenapa 5 lebih besar dari negatif min 10 serta berikan alasannya. Kenapa 5 lebih besar dari negatif? Ya baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok negatif. Mengapa 5 lebih besar dari min 10? Karena 5 lebih ke kanan dan juga positif. Contohnya min 10. Ya.
dan 10 jauh dari angka 0. Jadi jadi 5 lebih besar dari min 10. Apakah kelompok negatif menerima jawaban dari kelompok kami? Mereka menerima jawaban dari kelompok tersebut. Oke, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok positif. Mengapa nomor 4 jawabannya positif 10 derajat Celcius, padahal jawabannya itu negatif 10 derajat Celcius karena berada di bawah titik 0. Kan saya sudah bilang. Oh, mohon maaf, kayaknya di sini terjadi kesalahan. Ya betul, jawabannya negatif 10. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kelompok di garis bilangan. Karena tadi kami tidak sadar dengan jawaban kami. Sekali lagi terima kasih. Oke, ada lagi yang Tidak. bertanya? Tidak. Tidak. Oke, untuk yang kelompok mana tadi? Pertanyaan yang pertama dari kelompok mana tadi? Kamu. Pertanyaannya kenapa bagaimana hasil dari bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif? Apa yang terjadi kan? Kalau bilangan negatif dikalikan dengan negatif, yang terjadi adalah positif. Sudah jelaskan kalau negatif dengan negatif itu hasilnya positif. Oke, untuk kelompok mana tadi yang ditanya lagi? Pertanyaannya adalah apa tadi? Apa yang berlaku lebih besar dari negatif 10 dan Kenapa 5 lebih besar dari negatif 10? Ya, tadi Ibu sudah jelaskan kan? Atau mungkin teman tadi sudah menyampaikan bahwa kenapa 5 lebih besar dari negatif 10? Karena 5 itu ada positif yang berada di kanan dan negatif 10 itu berada di kiri. Jadi lebih besar dari 5. Walaupun 5 itu kalau kita berpikir 5 itu kecil kan dari 10 kan? Dan kita lihat dari angkanya, tandanya yang tadi ada negatif ada positif. Yang namanya negatif dan positif berarti positif lebih besar. Walaupun negatif 1000 dengan 5 tetap 5 lebih besar dari negatif 1000. Oke, bisa ya? Oke, untuk kelompok yang ini yang terakhir tadi yang tanyakan di M4. Di situ kan dia berada di bawah titik 0. Walaupun suhunya 10 derajat kita lihat positif, karena dia berada di bawah titik 0, berarti hasilnya harus negatif. Negatif 10 derajat Celcius. Oke, sampai di sini untuk presentasi kelompok positif. Sudah bisa dipahami? Ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok positif. Masih ada waktu? Presentasi berikutnya, siapa yang mau angkat tangan? Oke, kelompok bilangan, garis bilangan, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru dan studi dan teman-teman semua yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Maksud saya serahkan kepada Nadia Putri Kamalula untuk menjelaskan. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nanti sebentar, mohon
Bandingkan bilangan bulat berikut antara min 5 dan 3. Mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah min 3. Mengapa? Karena min 3 lebih mendekati 0 atau lebih ke kanan. Oke, soal yang ketiga. Seorang siswa memiliki skor 10 pada permainan video jika ia kehilangan 5 poin dan kemudian mendapatkan 2 poin kembali. Berapa skornya sekarang? Karena pada awalnya skor adalah 10, kemudian kehilangan 5, kemudian ditambahkan dengan 2, maka jawabannya adalah 7. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mungkin kelompok lain ada pertanyaan atau masukan kepada kelompok positif, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami ingin bertanya, setahu saya angka 0 lebih kecil dari angka-angka yang lain. Mengapa dia berada di tengah bukan di awal? Oke, kelompok yang lain ada Mas Ari yang mau bertanya? Oke, Silakan kepada kelompok negatif. Baik, saya bertanya, kenapa negatif 10 angkanya di awal, seharusnya angkanya di akhir, karena angkanya lebih besar. Dari angka yang mana? kenapa negatif 10 angkanya di awal? Padahal itu kan berbeda. Apakah dari kelompok lain ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya, mengapa bilangan 0 angkanya cuma 0? Tidak ada angka lain. Oke, kita batas 3 saja ya. Oke, masih semangat? Masih. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Cool. Seharusnya mau kan di tahu dia kan katanya dia nih soalnya harus di awal terima bila di awal. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pada kelompok positif. Mengapa angka 0 berada di tengah sementara angka 0 lebih kecil? Ya, karena dalam soalnya itu kita mengurutkan yang terkecil ke terbesar. Pada penjelasannya bilangan 0 itu 0-nya itu berada di tengah. Sementara angka terkecilnya itu 10. Karena dia itu lebih kecil. Apakah kelompok positif menerima jawaban dari kami? Ya, saya menerima jawaban dari kelompok garis bilang. Oke, berikan tepuk tangan. Selanjutnya, Soal yang berikutnya yaitu mengapa negatif 10 lebih awal padahal angka 10 lebih besar? Ya, karena pada penjelasannya negatif itu lebih kecil, sedangkan angka 10 itu memiliki angka minus yaitu min 10. Maka min 10-nya itu merupakan bilangan terkecil. Oke. ya, dipahami? Iya, bisa. Oke, soal yang terakhir, mengapa nilai 0 angkanya hanya 0? Ya, karena bilangan 0 itu merupakan bilangan itu sendiri, yaitu angka 0. Apakah itulah jawaban kami pada kelompok bilangan 0 menerima jawaban dari kami? Kamu jawab dari kelompok Bilangan. Oke, berikan tepuk tangan untuk garis bilangan.
Kenapa nol itu harus di tengah? Ya, saya tahu dia kata nol itu angka yang lebih kecil dia harus berada di bawah. Ya, karena di sini yang tadi sudah dijawab, bilangan yang terkecil hingga terbesar. Sudah tahu bahwa negatif itu adalah bilangan yang paling terkecil. Walaupun angkanya negatif 1000, tetap dia berada di sebelah kiri. Betul? Iya. Nol itu dia tetap berada di tengah. Jadi negatif yang walaupun ada yang nilainya besar, tapi kalau negatif berarti dia itu lebih kecil. Oke, yang kedua yang ditanyakan tadi, kenapa bilangan nol itu nilainya cuma nol? Yang bisa tahu yang dia tahu itu bilangan bulat, bilangan nol itu nilainya cuma satu, yaitu nol. Tidak ada yang lain lagi, cuma satu, nol. Oke, bisa? Bisa. Oke, itu tadi presentasi dari beberapa kelompok. Masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Sudah paham semua? Saya. Oke. Oke, karena tadi kita sudah melihat presentasi dari beberapa kelompok, sekarang saya mau Anda dengan saya membuat kesimpulan tentang hasil belajar kita pada pagi hari ini. Oke, silakan membuat kesimpulannya. Untuk pembelajaran bilangan bulat, silakan membuat kesimpulan mulai dari definisi, kemudian jenis-jenis bilangan, mengumpulkan bilangan, dan mengoperasikan bilangan bulat. Oke, sebentar membuat kesimpulannya. Kemudian jangan lupa hasil untuk LKPD-nya dikumpulkan. Silakan dikumpulkan dulu hasil LKPD-nya untuk tugas kelompok. Oke, silakan dibuat kesimpulannya dulu. Oke, kesimpulan yang bisa dibuat yang kita masing-masing kelompok ya, buat kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah kita tadi mempelajari tentang bilangan bulat, yang dimana bilangan bulat ini dibagi dengan tiga, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Dimana bilangan bulat positif itu lebih besar dari bilangan nol, bilangan bulat negatif lebih kecil dari bilangan nol, dan bilangan nol adalah bilangan itu sendiri, yaitu nol. Kita juga mempelajari tentang pengoperasian bilangan bulat, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan juga tadi tentang definisi bilangan, itu bilangan bulat adalah himpunan dari bilangan positif, negatif, dan bilangan nol. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melihat kesimpulan dari Fitri. Baik, yang tadi kita sudah belajar tentang definisi, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis bilangan bulat. Setelah itu kita mengurutkan bilangan bulat dan kita mengoperasikan bilangan bulat secara sederhana. Oke. Dimana kita tahu bilangan bulat itu terdiri dari 3, positif, 0, dan 3 negatif. Kemudian cara kita mengurutkan bilangan bulat, kalau kita buat dalam garis bilangan, berarti negatifnya terletak di kiri, positifnya terletak di kanan. Kemudian kalau kita melihat perbandingan bilangan negatif dengan negatif, berarti bilangan yang angkanya lebih kecil lebih besar dari. Kalau untuk negatif dengan negatif, berarti bilangan yang angkanya kecil itu nilainya lebih besar. Kalau positif berarti nilainya lebih besar itu yang lebih besar. Oke, seperti itu. Kemudian untuk pengoperasian bilangan bulat tadi sudah disebutkan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi materi pada pagi hari ini kalau Anda sudah
dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama. Ini dikerjakan, ditulis nama, terus diisi titik-titik yang ada di bawah itu. Pada waktunya cuma 5 menit. Oke, silakan dikerjakan. Untuk yang pertama, soal yang pertama, bilangan bulat yang merupakan lawan dari 5 adalah titik-titik. Oke, yang nomor 2 silakan dilihat. Oke, waktunya cuma 2 menit. Dikerjakan dari sekarang. Dikerjakan secara individu, jangan dikerjakan dulu. Oke, waktunya Tidak.
berikutnya kita akan masuk tentang apa? Materi tentang apa tadi? Menggabungkan operasi perkalian dari penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian dan untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya ucapkan syukur alhamdulillah karena pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Untuk refleksi itu yang saya tanyakan apa manfaat yang Anda dapatkan dari pelajaran pada pagi hari ini. Untuk refleksi antara siswa, memberikan siswa. Yang pertama, apa yang dipelajari hari ini. Yang kedua, manfaat apa yang Anda dapatkan. Kemudian yang ketiga, apakah ada materi yang belum Anda pahami. Dan yang berikutnya nanti ditulis pada kolom refleksi untuk siswa dan guru. Kemudian untuk tugas kelompok dan tugas mandiri silakan dikumpulkan dulu. Teman-teman, sebelum kita masuk dari pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada pagi ini saya hadiri. Kita berjumpa pada pertemuan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.